Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Isnandar Widyastuti dari Prodi 4 PB1 akan sedikit menjelaskan mengenai hakikat masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian masyarakat itu sendiri. Nah, sebagaimana kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang mustahil bisa hidup sendiri. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sikap saling bergantung satu sama lain inilah yang kemudian menjadikan manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Masyarakat itu merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan satu dan lainnya. Nah, biasanya hubungan atau interaksi tersebut dilakukan secara teratur ataupun terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lainnya. Poin yang kedua yaitu tugas dan fungsi masyarakat Islam. Tugas masyarakat dalam pendidikan Islam, yakni yang pertama, yaitu mendirikan lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu. Suatu lembaga pendidikan keagamaan secara umum masih tetap dianggap lembaga pendidikan nomor 2 jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Masalah ini juga yang dapat menjadikan perhatian para pengamat pendidikan Islam, maka wujud nyata dari peran serta dalam masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, yaitu mendirikan serta mengembangkan lembaga-lembaga keagamaan yang bersifat non-formal berbasis mutu keislaman. Yang kedua yaitu mendorong dan mendukung dalam semua program pendidikan agama di madrasah maupun di sekolah. Peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan agama juga bisa dapat dilakukan dengan cara mendorong dan mendukung di semua kebijakan yang dilakukan sekolah ataupun madrasah yang terkait dalam peningkatan suatu mutu pendidikan agama, baik itu melalui program kegiatan kurikuler, misalnya dengan adanya jam tambahan khusus untuk jam pelajaran agama, seperti membaca Al-Quran, memulai pembelajaran di kelas dengan membaca surat-surat pendek, ataupun lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penguatan learning society. Nah, salah satu tempat potensial pada penguatan learning society yaitu memfungsikan masjid atau musola ataupun langgar dan lembaga-lembaga non-formal lainnya. Nah, setiap RW memiliki masjid atau musola yang secara umum itu mempunyai jamaah masing-masing yang terdiri dari anggota masyarakat. Pada konteks ini, tempat ibadah seperti masjid juga berfungsi sebagai tempat pembelajaran masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan keislaman. Pusat-pusat pembelajaran di dalam masyarakat masalah agama telah berlangsung di masjid sejak berabad-abad dahulu dan hingga sekarang. Namun, pada era teknologi informasi ini menghegemoni hampir di seluruh lapisan kehidupan di dunia, maka tradisi belajar membaca Al-Quran di masjid, di musola maupun di langgar saat ini itu sangat berkurang. Jutaan orang masyarakat yang muslim dulu itu biasa belajar keagamaan setelah sholat maghrib sampai menjelang sholat isya. Nah, kalau sekarang itu sudah beralih ke depan televisi, ke depan telepon genggam, ataupun jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang lain. Nah, untuk meminimalisir pemahaman agama pada masyarakat dapat dipelopori dan dimulai dari gerakan acara di TV dan di internet. Poin yang ketiga yaitu pengaruh masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat berperan sangat penting pada perkembangan pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan
baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan pendidikan itu sendiri tentu akan berdampak terhadap masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, terhadap korelasi atau hubungan positif yang bersifat timbal balik antara masyarakat dan pendidikan. Nah, semakin baik pendidikan diselenggarakan, maka akan semakin berkualitas pula masyarakat itu. Begitupun sebaliknya, semakin berkualitas dan baik masyarakatnya, semakin baik dan berkualitas pula pendidikan yang diselenggarakan. Oleh karena itu, pendidikan kemasyarakatan harus mendapat perhatian yang sangat serius dalam sistem penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.